Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini saya mau membuat review dari komik-komik yang menurut saya sangat menarik. Ini ada 3, yaitu yang pertama ada Kibal-Kibul Motivasi, yang kedua ada ini Utusan Pencipta, dan yang ketiga Sangkan Paran. Ini oleh komikusnya Mas Kurnia Hartawinata disebut sebagai trilogi pembebasan. Nah, komik-komik ini kayaknya nggak bisa ditemui di toko buku biasa ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau beli bisa lewat Tokopedia-nya Mas Kurnia, toko Neka-Neka, atau mungkin bisa dikontak langsung ke sosial medianya. Nah, tentang apa sih trilogi pembebasan ini? Mari kita bahas. Nah, kalau dari setelah saya baca ya, saya menduga komik-komik ini dibuat untuk membebaskan pola pikir pembacanya dari nilai-nilai atau kepentingan yang dipaksakan orang lain. Kayak misalnya standar kesuksesan. Kan banyak nih orang bilang kalau sukses itu harus jadi PNS misalnya, atau punya barang-barang tertentu kayak misalnya punya rumah di komplek yang mewah, atau punya mobil, atau misalnya kayak punya gonta-ganti HP merek tertentu gitu. Padahal kan sebenarnya yang namanya standar kesuksesan atau nilai itu kan subjektif ya. Nilai yang dianut oleh suatu orang belum tentu cocok dengan nilai yang dianut oleh orang lainnya. Tapi kenapa sih kok ada orang-orang yang melakukan itu, yang memaksakan nilai pada orang lain? Pada buku yang pertama, Kibal-Kibul Motivasi, kayak judulnya ya, di sini Mas Kurnia secara usil bikin gambaran bagaimana sih cara seseorang atau sekelompok orang memaksakan suatu nilai lewat karakter Simbah. Nah, bayang di sini, pada orang lain seakan-akan nilai itu dibuat untuk kepentingan orang banyak. Padahal mah kalau kita selidiki lagi ternyata nilai yang dipaksakan itu cuma akal-akalan aja buat Simbah untuk mendapatkan keuntungan secara politik dan ekonomi. Nah, praktek kayak gini di dunia nyata ada banyak ya, kayak misalnya ada tokoh politik yang bikin kebijakan apa gitu, yang ngomongnya mah buat kepentingan rakyat, untuk kepentingan negara, padahal kalau misalnya dipelajari lagi ternyata kebijakan itu cuma buat nguntungin dirinya atau kelompoknya sendiri. Saya nggak mau bilang kebijakan apa, ntar takut kena UU ITE. Atau kayak misalnya produsen suatu produk misalnya, dibikinlah suatu kondisi di mana produk itu penting banget, keren banget, dan jadi tren, seakan-akan kalau misalnya nggak pakai produk itu jadi ketinggalan zaman. Apalagi anak sekarang kan punya perasaan yang namanya FOMO ya, fear of missing out, takut ketinggalan. Nah, perasaan anak-anak muda inilah yang akhirnya jadi target produsen produk itu untuk memasarkan produknya, kira-kira kayak gitu. Kemudian untuk buku kedua, Utusan Pencipta, sebenarnya sih kalau dari urutan terbitnya, Sangkan Paran ini lebih dulu terbit daripada Utusan Pencipta ya. Tapi kalau dari urutan bacanya sih menurut saya lebih enak baca Utusan Pencipta dulu, baru Sangkan Paran sebagai konklusi atau penutupnya. Nah, Utusan Pencipta ini isinya agak lebih jahil ya daripada Kibal-Kibul Motivasi. Kalau misalnya Kibal-Kibul Motivasi itu lebih menitik beratkan bagaimana pemaksaan nilai untuk kepentingan politik atau ekonomi. Utusan Pencipta ini bercerita bagaimana seseorang atau sekelompok orang memaksakan nilai atau kepentingan mereka atas nama agama. Bahkan mereka nggak peduli kalaupun harus melakukan kekerasan yang bahkan jauh dari nilai agama itu sendiri. Menurut saya komik ini sangat penting ya untuk dibaca, karena Mas Kurnia sepertinya cukup berani untuk mempertanyakan hal-hal yang esensial, tapi jarang diangkat ke permukaan karena dianggap tabu, bahkan mungkin bisa menimbulkan percekcokan di kalangan orang-orang yang belum siap. Kalau pengen tahu tentang apa mungkin bisa dibaca aja komiknya.
Nah, buku yang ketiga ini adalah Sangkan Paran. Setelah sebelumnya kita menikmati satirnya Mas Kurnia dari dua buku sebelumnya tentang bagaimana orang memaksakan kepentingan atau nilainya pada orang lain. Nah, lewat Sangkan Paran ini sepertinya Mas Kurnia menawarkan sebuah jalan keluar, yaitu sebuah falsafah Jawa bernama Sangkan Paran yang berarti jalan pulang, atau lebih lengkapnya lagi Sangkan Paraning Dumadi yang berarti kita semua ini, segala yang ada di alam semesta ini berasal dari Sang Pencipta, dan kepadanya lah kita akan kembali. Sekilas mungkin terdengar seperti frasa yang ada dalam beberapa agama ya, kayak misalnya dalam kitab Kejadian, kamu adalah debu dan engkau akan kembali lagi menjadi debu, atau dalam kitab Al-Quran misalnya dalam surat Al-Baqarah, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, artinya sama. Ya kita semua ini berasal dari Tuhan, kita adalah milik Tuhan dan hanya kepada Tuhanlah kita akan kembali. Nah, lewat komik ini kita diajak untuk merenung setelah kita menepi dari segala hiruk pikuk, hingar bingar kehidupan yang entah kenapa ya bisa dibilang melenakan, merepotkan dan semacamnya. Kita diajak menepi, kita diajak merenung sebenarnya bagaimana sih menjalani hidup yang lebih tenang? Sebenarnya bagaimana sih makna hidup yang lebih hakiki? Karena kan kita ini sebenarnya hidup di dunia ini cuma untuk pulang ke Tuhan kan? Apakah ambisi atau segala keributan yang kita buat ini ada pentingnya, ada maknanya? Ya itu sih dari komik ini. Jadi ya saya pribadi sangat merekomendasikan 3 komik ini. Mungkin bisa buat temen ngabuburit atau buat sekedar merenung bacaan sebelum tidur, agar mungkin hidup kita bisa lebih nggak bermakna sih, mungkin lebih tenang aja kali ya, daripada kita ikut-ikutan keributan yang dibikin seseorang. Mungkin itu aja yang bisa saya share untuk kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.